itu tahun 52, Cak Ayu. Tidak ada Yesus datang di tahun 50-an, tidak ada. Yesus terangkat ke langit tahun 33, Cak Ayu. Kepada siapakah Muslim berjunjungan? Kepada siapakah Muslim berjunjungan? Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Paulus menulis surat mengaku bertemu Yesus tahun 50-an. 52. Jadi yang datang itu Yesus. Kalau yang Yesus datang kepada Paulus, kiamatlah sudah tahun 52. Terlalu. Jadi Yesus bisa hadir di mana-mana kapan saja karena Yesus adalah seorang Iya, sama seperti setan kan? Setan bisa hadir di mana saja kan? Iya. Setan itu adalah yang bersarang di gua gelap. Setan. Berarti yang ditemui Maria. Setan atau iblis. Berarti yang ditemui Maria. Kalau soal kemampuannya sama dengan berarti yang ditemui Maria. Udah? Apakah kamu melihat di mana mayat Tuhan kami Yesus? Jadi para pejabat Malaikat itu berkata, siapa yang engkau cari? Aku mencari mayat Tuhanku. Itu siapa? Katamu malaikat masuk ke goa. Itu siapa itu yang ditemui Maria? Jadi yang menjawab itu adalah manusia Yesus yang telah bangkit. Jadi pejabat surga sama-sama memiliki kemampuan yang sama, cuma bedanya pejabat surga bertahta di surga, pejabat gua gelap bertahta di gua gelap. Habis dipecat kayaknya ini. Mereka sama-sama Allah, mereka sama-sama korupsi kayaknya di Bang Andi. Jadi bedanya di situ. Para pejabat gua gelap menyiarkan agamanya dari gua gelap. Para pejabat surga menyiarkan agamanya dari surga. Lalu siapa yang ditemui? Kenapa iblis dan umat iblis siapa yang ditemui Maria di Yohanes 20 di dalam gua? Menggunakan jubah putih. Wajahnya bercahaya. Siapa itu yang ditemui kemudian oleh Maria? Siapa? Woi. Siapa yang ditemui Maria di dalam goa itu? Katanya iblis masuk di goa, malaikat. Nah, yang ditemui Maria itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Masa lalunya. Tapi titik akhirnya adalah Yesus salah seorang pejabat surga, salah seorang Tuhan. Pertanyaan, akulah Yesus. kalau semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan, kenapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kenapa nabimu tidak lulus menjadi Tuhan? Lupa bawa SKCK. Kenapa nabimu tidak lulus menjadi Tuhan? Pakai SKCK dulu. Belum ada SKCK pada saat itu, gue masa daftar jadi Tuhan. Kenapa nabimu sampai sekarang terkutuk? Masuk ulang generasi. Di mana itu Kenapa musik? nabimu sekarang? Siapa yang ditemui Maria di dalam kubur itu ngaku malaikat itu siapa? Siapa? Sekarang terkutuk. Iya, menangis kau kan? Menangis kau. Kenapa nabimu? Menangis kau kan kawan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kau mencari Yesus yang disalibkan itu.
Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Lalu mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Pertanyaannya muncul kemudian, siapa yang dikatakan oleh pengarang Matius ini sebagai malaikat? Jawab. Coba itu pendeta itu. Pendeta, jawab coba itu pendeta. Apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Siapa yang mengajarkan kemudian penulis Markus bahwa yang ditemui oleh Maria di kubur itu adalah malaikat? Ya, mereka lihat sendiri kali. Ya, Kan mereka bagaimana? Nggak pakai kacamata. Ya, Jadi, terus itu bagaimana malaikat. bisa dia tahu bahwa itu malaikat? Ya kak, ya dia kan orang sakti, kan nggak kayak Bang Juma. Mereka zaman itu kan orang sakti. Kalau Bang Juma Tapi kan Yesus orang berkata, Yesusnya Gimana? sendiri yang berkata, "Waspadalah Gimana? kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus." Bahkan dikatakan di dalam Bible itu sendiri, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Tapi kan itu kan sudah Bang, sudah ada WA-nya dari Yesus. Kan Ada WA-nya? Lihat ini. Iya. Gimana sih Bang Juma ini? Bang Juma ini kayak nggak tahu. Jadi Yesus kirim WA pakai nomor Telkomsel atau Excel? Nah, kalau di sana bagusnya Excel, Bang. Oh, Telkomsel belum masuk. oh gitu. Jadi kata Bible, malaikat pun iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat Telkomsel. Ya, itu malaikat Telkomsel. Ini Gimana Bang? pendeta. Tambah gemuk atau gimana nih? Saya langsing sekarang Bang, langsing. Oh sekarang langsing, Bu. Alhamdulillah lah. Iya, Gitu ya. Wah, Bang nggak ketemu kita ya. betul. Kapan ke Jogja Bang? Mampir dong kita ngobrol. Kemarin. Ngobrol. Oh, kemarin. Oh, Iya. Pak Edi ini gembalain jemaat belum? gimana? Pak Pendeta Edi Badai udah ngegembalain para jemaat belum? Oh, dulu sudah. Dulu sudah, kalau sekarang orang tak suruh masuk Islam. Kalau dulu. biar nggak kebanyakan gitu loh, Bang. Oh, bagus. Ada Lord, Dia ini katanya di Jogja, Bro. Dulu katanya di Jogja rumahnya. bukan. Oh, bukan. Udah pindah kemarin pas kuliah. Bukannya Bang Edi Kalimantan dulu? Enggak, aku nyanyi, aku artis. Aku di Kalimantan nyanyi. Oh, alah artis ya. Ya lanjut. Ini ada Lord Nafiri nih. Waduh, ada Lord. Baik ini. Nafiri. Ya masuk. Ini bukan pejabat surga kalau ini. Beda lagi ini. Katanya Ini ada pejabat. malah dia keluarga Tuhan.
keluarganya. Katanya ada pejabat surga dikeroyok tadi di sini. Betul, rusak. Ini mau nanya satu aja nih Pak Juma. Gimana, bisa kah? Silakan. Sebentar dia bertanya tentang ayahanda ya. Dia pakai ayahanda. Hah? Aduh, noise Bang Edi noise. Oke, Lagi di oke. jalan. Suara kendaraan. Oh, oke. Kau kira di rumah? Oh, Nanya apa Napiri? Enggak, gua buka warung gitu, Bang. Waktu Nabi Adam turun ke bumi itu pakai baju apa? Pakai baju apa enggak? Ten. Tuh, coba itu. Pakai daster, Bang. Pakai daster. Oten. Kok gitu sih? Nggak mutu nih Oten. Nggak mutu gitu. Aduh, malam-malam duluan. Oh, pakai daster. Pakai daster, Iya, siapa yang Bang buat Juma. dasternya? Ya, beli di pasar Senen. Nah, anak apologet katanya kelas internasional. Jawabannya kok kayak anak TK. Duh, pertanyaanmu juga kayak semut. Semut lagi bunting, dibuntingin sama gajah pertanyaan kau itu. Orang pertanyaan TK masa dijawab nggak bisa? Yuk. Iya, saya menjawabnya. Namanya anak TK. Ngerti nggak kalau anak TK? Ditanya 1 tambah 1 ya sama dengan 0. Namanya anak TK. Lu aja yang nalarnya nggak make. Kalau Nabi Adam turun pakai daster, dasternya dari mana? Ya dari kulit. Dasternya mamamu dipinjem. Mana jawabannya kayak gini? Loh, pertanyaanmu juga lihat dong pertanyaanmu. Cocok nggak itu pertanyaan? Coba bertanya yang keren gitu loh. Mumpung ada saya nih. Ini saya kan bintang tamu nih, Bang Rod. Bang Juma, saya ini kan teman lama ini. Tanya yang keren coba. Ada Hendy segala nih. Orang pertanyaan mudah aja kok pusing jawabnya. Nah, kalau kamu ditanya dengan pertanyaan sama, apa jawabanmu? Pakai sepatu futsal. Ngadi-ngadi pertanyaan gak masuk. Oh, iya. Malam nih nenek lo kiper. Nih pertanyaannya sulit nih. Muhammad Yang tadi itu sulit. Hah? 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 Muhammad Yang tadi itu nenek lu kiper. Nah, sekarang jawab. Adam pakai baju apa? Ayo. Ayo Kemiri. Adam pakai baju Adam? apa? Pakai baju apa? Adam nggak pernah turun ke bumi, emang sudah ada di bumi. Nah, di bumi. Begitu. Yakin? Yakin? Nih, kalau Adam pakai Kalau baju saya kasih daster, data, kalau saya kasih data, kamu bisa tanggung jawab. Kalau Adam itu tidak ada di bumi sebelum diciptakan. ini dulu pakai baju daster tuh yang buat tuh siapa? Ya, makanya saya balik samamu. Adam pertama kali kemudian turun ke bumi menggunakan pakaian apa? Adam tuh menurut Taurat nggak pernah turun ke bumi, sudah Kata ada siapa? di bumi. Kata siapa? Kata siapa? Cuma di Islam bilang Adam turun ke bumi pakai daster nih jawaban Di dalam kitab yang kau imani juga Adam kok menularkan dosa dari turun ke bumi. Ayo. Dari mana itu dosa dibawa?
ini pakai daster ayatnya apa, rujukannya pakai daster? Ya, pertanyaanmu juga rujukannya apa? Ya suka-suka aku tanya, no. Sama. Masih mau aku datang besok. Oke, saya balik nanya samamu. Adam pada saat di Ganbi Eden menggunakan sendal merek apa? Jawab. Sandal merek nenekmu kiper. Nah itu, pintar. Gitu dong. Kalau ditanya itu harus pintar. Pintar banget loh. Salah. Udah ya, satu sama kan? Satu sama. Kalau saya diskusi sama Juma kok langsung error. Lebih kau cerita Napiri, waktu terakhir kau ketemu Yesus kapan? Besok. Terakhir ketemu Yesus tadi siang. Yang ketemu Banyumas, mantap. Berarti kiamat tadi siang. Loh, saya ke gereja ketemu gambar Yesus. Wah. Manrase masuk lagi. Berapa orang naik ke sini di Komal ini malam rusak semua. Miring, sedeng. Aduh Bang Sumat, pungut dari mana orang-orang ini? Tadi keluarganya Gumasa ini, Gurunda, keluarga besarnya Gumasa ini. Besanan sama Tadi. Gumasa. Iya. Gumasa. Keluarga besar dia, keluarga. Hubungan family. Pemilik. Di gereja saya ada foto Yesus. Nah, ketemu Yesus tadi Siapa siang. wartawannya, fotografernya waktu itu? Siapa fotografernya Yesus? Fotografer yang mengambil foto Yesus pada saat itu siapa? Nah, kan banyak di Google. Iya, maksudku yang pertama foto Yesus siapa? Yesus tuh ada di mana-mana, di Google ada, Facebook ada. Enggak, yang pertama memotret Yesus itu siapa nama wartawannya? Yesus Kamera sosmed. apa yang dipakai? Kamera apa yang dipakai? Yesus main Facebook gitu, Nafiri. Napiri, waktu kau lihat Yesus itu dia masih terkutuk atau udah nggak terkutuk lagi? Pakai Iya. anting-anting sebelah paman. Sudah sebagai raja di surga. Mirip nggak mukanya dengan apa itu yang ditampilkan Ahisugi biasanya? Mirip nggak mukanya yang itu? Yesus sudah jadi raja di surga, nanti turun lagi ke bumi buat menghakimi manusia. Nih, gue punya pertanyaan nih satu nih, kenapa Demian bisa masuk Islam? Karena dia waras. Tadinya gila dia, menyembah makhluk terkutuk. Oh, jadi Alhamdulillah. orang waras itu bakal mendatangi neraka, itu dibilang waras. Enggak, justru yang gila itu yang masuk ke neraka. Jelas-jelas Yesus mengusir orang Kristen, tetap aja Kristen. Matius 7 nomor 22, nomor 23, jelas-jelas Yesus di situ mengusir Kristen loh. Tapi kalian tetap Kristen, itu namanya gila. Betul nggak? Ini kan orang kan hidup untuk menghindari neraka. Iya, Nah, ini tertulis di Bibelmu Yesus mengusir orang Kristen. Kenapa kau masih tetap Kristen? Berarti kau gila. Iya kan? Benar nggak? Jelas-jelas loh Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nah, kenapa kau masih tetap Kristen? Karena kau gila. Kalau kau waras tidak mungkin. Nggak Karena mungkin saya kau tidak masih mau Kristen. mendatangi neraka. Maryam 71. Justru diusir Yesus itu karena dianggap penjahat, dan penjahat itu dilemparkan ke neraka. Matius 13:50. Tapi kenapa kamu tetap menjadi Kristen? Karena kamu gila, bro. Maafkan saya jujur malam ini. Gitu loh. Maaf ya. Saya jujur apa adanya loh. Saya nggak nambah-nambahin. Jadi kalau kau waras, tidak mungkin kau masih Kristen. Karena Yesus mengusir Kristen. Lucu ente ini. Di mana Yesus mengusir Kristen? Baca Matius 7. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa nama agamanya? Jawab. Apa?
Nama agamanya apa? Ini loh. Hah? Kristen. Ya, Ya. Kristen. Manusia kan berbuat baik ibadah buat menghindari neraka. Nah demian masuk Islam mendatangi neraka itu kan nggak Tidak waras. ada dalilnya kemudian Demian masuk neraka, nggak ada. Oh, Maryam 71 tuh kan. Maryam 71 itu mendatangi, bukan masuk. Mendatangi, bukan masuk. Semua orang akan mendatangi. Itu tertulis jelas. Di mana? Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Kecut. Ngeri bro, ngeri. Ayo, siapa yang diusir Yesus di Matius 7? Ayo, siapa? Hah? Siapa yang diusir Yesus ke neraka di Matius 7 nomor 2223? Siapa? Bukankah Sapiri, Kristen? sapiri. Kemiri. Makanya Bung, sekolah itu disuruh untuk pintar. Jadi Demian itu meninggalkan Kristen karena Demian tidak mau diusir sama Yesus ke neraka. Paham ya? Dan Yesus dan Demian masuk Islam karena Yesus itu juru Islam, bukan juru Kristen. Yesus itu, Yesus sujud, puasa, sunat, syahadat, satu Tuhan yang disembahnya. Dia nggak menyembah burung merpati. Yesus itu enggak. Yesus tidak menyembah makhluk bertanduk 7 bermata 7, enggak. Yesus juga tidak menyembah makhluk terkutuk yang mati di salib, enggak juga. Yesus menyembah kepada hakikat yang maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Yesus itu juru Islam, brother. Kan juru Kristen. Kalau juru Kristen itu Paulus. Ngajarin makan babi lah, ngajarin makan segala-galanya, nggak boleh lagi sunat. Nah, itu jurumu itu kamu. Makin lama makin ngaco Duma ini. Kok makin lama makin ngaco? Kutanya dulu samamu, yang memanggil Yesus Tuhan Islam atau Kristen? Sejak kapan Yesus juru Islam? Lah itu juru selamat. Islam itu artinya selamat, Cak Ayu. Islam itu artinya selamat. Dari kata shalom, salam, Islam. Kalau Kristen, pengikut Kristus. Kristus mana yang kamu ikuti? Yang mati terkutuk di atas salib. Itu siapa? Ibilisis. Karena hanya ibilisis yang terkutuk. Tuhan mana ada terkutuk? Tuhan itu maha suci, maha mulia. Tuhan itu yang terkutuk itu iblis. Nah itulah yang kau sembah. Semua aku datang besok. Mana lebih bagus nyembah manusia apa nyembah batu? Lebih bagus menyembah batu daripada nyembah manusia. Lah otakmu di mana? Lah, mana otakmu? Pertanyaanmu itu, mana ada bagus-bagusnya menyembah batu dan menyembah manusia? Dungu kan? Kamu bertanya apa itu? Mana ada menyembah batu bagus? Tapi Mana lebih ada dungu menyembah kalau manusia? dijawab nyembah batu. Siapa? Siapa barusan jawab nyembah batu? Ya, karena kau kasih pertanyaan itu, andai saja bisa menyembah batu daripada menyembah manusia yang terkutuk, mending nyembah batu. Amit-amit. Nauzubillahi min zalik. Emang Kamu batu bisa menyelamatkan? Ya sama. Memang makhluk terkutuk bisa menyelamatkan. Masih mending manusia bisa kasih makan. Kalau batu Tapi kalau kasih apa? manusia tapi terkutuk, apa gunanya? Ayo. Coba kau tunjukkan dalilnya batu terkutuk. Ada nggak? Nggak ada. Sembahanmu yang digantung itu terkutuk nggak? Ada dalilnya nggak? Ada. Misalnya nyembah batu, emang batu bisa kasih makan? Mending kamu nyembah biji zakar sapi daripada makhluk terkutuk. Mending. Makhluk terkutuk kok disembah?
daripada nyembah batu. Iya, lah yang makhluk terkutuk juga itu punya batu. Kamu pikir sembahanmu itu tidak ada biji pelernya? Hah? Cacat dong. Betul nggak Kristus yang kau sembah itu tidak punya batu sakar? Hah? Jangan kau Ini jadikan aja. nyok-nyang. Gini apa lagi? Kasihan Ini kali. sekolahnya di mana sih kok mending nyembah batu? Kalau kan kamu bertanya tadi Subaida, kamu yang bertanya Ferguso, lebih baik mana nyembah batu daripada nyembah manusia? Andaikan bisa memilih, lebih baik nyembah batu daripada nyembah makhluk terkutuk. Logikanya di mana nyembah batu lebih baik? Kalau nyembah batu tidak memberikan mudarat apa-apa, batu tidak menyesatkan manusia. Tapi kalau makhluk terkutuk disembah, makhluk yang menyesatkan, itu bahaya. Dungu memang kau ini, dungu memang. Kau nyembah batu, batu itu tidak akan menyesatkan kamu. Tapi kalau kau menyembah makhluk terkutuk, iblis, kau akan disesatkan, tuyul. Dasar Markona. Nyembah batu kan sama aja nyembah berhala. Kalau nyembah batu, batunya nggak menyesatkan loh. Kita sendiri yang mau. Tapi kalau menyembah makhluk terkutuk, yaitu iblis, iblisnya akan menyesatkan kamu. Tulul. Sebodoh-bodohnya kucing, kucing tidak nyembah batu. Lebih bodoh lagi kalau ada manusia menyembah makhluk terkutuk. Sebodoh-bodohnya anjing, anjing tidak nyembah anjing. Sebabi-babinya babi, babi tidak nyembah babi. Sekucing-kucingnya monyet, monyet tidak menyembah kucing. Tapi kamu manusia justru menyembah sesamamu makhluk manusia yang mati terkutuk pula. Ayo. Hah? Kata kuda, lebih baik saya bertelur daripada saya menjadi penyembah makhluk terkutuk, iblis. Parah lu. Batu aja dikencingi kucing, ini masa manusia nyembah batu, gimana sih? Lebih baik nyembah sendal jepit. Sendal jepit tidak menyesatkan, yang menyembahnya yang sesat. Kalau ada orang menyembah batu, yang menyembahnya itu yang sesat, bukan batunya yang sesat. Tapi kalau ada orang yang menyembah makhluk terkutuk, dua-duanya sesat. Paham ente? Paham? Ya lanjut aja lah nyembah batu. Lanjut aja lah nyembah setan, makhluk terkutuk. Putus asa dia. Sekarang kalau ada orang nyembah sendal jepit, bisa nggak sendal jepit itu membuat dia orang ini semakin gila? Enggak. Ada hari di mana dia sadar, sendal ini kok tidak memberikan manfaat apa-apa. Akhirnya dia meninggalkan nyembah sendal. Tapi kalau orang nyembah makhluk terkutuk, dia dikutuk karena dia licik. Apa? Kau sembah dia, maka kau akan disesatkan sampai ke penghujung neraka. Berarti Juma ini udah nyembah batu gitu ya? Saya ditanya tadi, bro. Iya, berarti udah diklaim kan? Tadi saya ditanya, disuruh memilih. Iya, berarti udah diklaim kan nyembah batu, oke? Andai saja disuruh memilih, Iya, berarti udah andai ngeklaim kan saja nyembah batu itu. bisa, daripada menyembah makhluk terkutuk yang mati di atas salib, mending saya menyembah tutup botol plastik. Paham ente? Berarti Juma udah ngeklaim nih. Ini berandai-andai. Itu artinya kamu otakmu bocor. Juma udah ngeklaim nyembah batu nih. Derita lu, tabiat iblis memang gitu. Juma udah Suka framing. Jelas-jelas aku ditanya kok. Pilih mana, kata dia. Pilih mana? Hah? Saya mengatakan saking hinanya sembahan kau itu, saya katakan, kalau saya disuruh memilih dan andaikan saja bisa memilih, andai saja Allah SWT itu tak ada dan disuruh memilih antara menyembah kemudian tutup botol daripada Tuhan kau, sembahan kau yang mati terkutuk laknat itu di atas salib, mending saya menyembah kloset daripada sembahanmu yang mati terkutuk itu. Paham? Berarti nyembah batu udah diklaim nih. Dasar penyesat. Saudara-saudara Islam nyembah batu ini. Kalau nggak diskusi apa enggak? Kalau nggak saya turunin. Kamu punya ilmu nggak diskusi nggak?
aku mau nyampein sama Juma nih. Oke, mau diskusi nggak? Ngundang si Juma. Berani nggak Juma? Apa? Edis New. Suruh Paulus, bangkitkan Paulus sekarang. 1000 berani Paulus pun nggak? kubabat. Saudara-saudara, Juma, Gurunda tidak Kamu berani suruh saya diskusi si sama orang Edis. gila. Itu namanya bahlul. Udah, ternyata dia cuma iklan di sini kok nggak punya ilmu. Di seorang gila disuruh diskusi dengan saya. Tuh coba tantangan pendetamu tuh. Siapa? Si Oki. Begitu dia tantang langsung saya giakan. Mau sehebat apapun dia lebih pintar dari seluruh profesor yang ada di atas muka bumi ini. Saya suka. Yang penting dia pintar, bukan gila kayak Edis. Bahlul. Kau tunjukkan saya orang tercerdasmu untuk berdiskusi dengan saya. Yang penting dia waras. Jangan kayak Edis. Edis itu orang gila. Kau suruh saya diskusi sama orang gila, emang saya gila? Cukuplah, ya cukuplah dulu. Saya temani dia diskusi dan kubuat dia mencret tepung. Sekarang dia semakin gila karena dia sudah berada di luar negeri bebas kan? Semakin bebas dia kemudian menghujat. Kau suruh saya diskusi sama orang gila, nenekmu kiper. Kau carikan saya pendeta yang paling pintar di dunia ini. Hadapkan dengan saya. Jangan kau suruh orang gila diskusi dengan saya. Bahlul. Yang cocok diskusi sama Edis itu babi ngepet. Nah, betul. Saya kan udah bilang. Bahkan saya minta kepada yang lain untuk jangan temani dia. Ini kan cari uang, cari nafkah hidup itu, si Edis. Bukan mengajarkan kebenaran. Ini pakai nama tes siapa ini tes? Tes benar sama kalau nggak turunin aja ganti yang lain. Saya menunggu pendeta. Tes. Adakah pendeta malam ini? Gurunda, itu yang sama Leon itu, pendeta Leon kapan itu? Seru sekali. Kalau nggak salah kemarin ya. Aslinya Kemarin betul-betul, aslinya Gurunda betul-betul ngajari pendeta itu. Asli, Iya. asli. Pembohong juga dia kan. Pendeta, asli pembohong, penipu juga. Katanya gini loh. Terjemahan itu adalah firman Tuhan katanya. Firman Tuhan katanya terjemahan itu, dan bahasa aslinya juga firman Tuhan. Tapi giliran saya rubah Kristus yang tertulis Mesias, dia nggak mau, nggak boleh. Bang Suma harus terus membaca Mesias, jangan sebut Kristus. Ya, padahal dia sendiri yang mengakui Mesias atau Kristus sama-sama firman Tuhan. Tapi saya nggak boleh pakai Kristus, harus Mesias katanya. Kelihatan gitu ya. Kalau kita dalam ilmu psikologi itu ya, orang yang kelabakan itu kelihatan kan, gelisah pantatnya itu. Gelisah cara duduknya apa semua, saya bilang aduh ini kan. Kemarin nggak ada tempat bernapas ku kasih Kanda. Mau betul. Ini lagi saya nonton ini. Nggak ada tempatnya dia mau tarik napas. Di mana ini aku minta bantuan pernapasan, nggak bisa dia aku buat. Lumpuh total kemarin. Akhirnya framing ujungnya. Dia mengatakan saya mengakui Yesus Tuhan. Nah itulah. Tengoklah itu. Memalukan seorang pendeta kayak gitu. Iya betul, mau kentut pun dia itu susah. Kurasa belum sampai sekarang. Wah, saya bilang ini barusan asli benar-benar ini pendeta diajari sama Gurunda ini kalau begini. Masa dia nggak tahu ini kan Matius 24 nomor 30. Nggak ada katanya itu. Tanda-tanda ini akan menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu nggak ada. Saya nggak pernah temukan itu. Memalukan sekali. Gila. Itu saja yang waktu dia bilang itu apa Roh Kudus. Setelah dia baca ayatnya kan dia tidak mau ngaku. Oh Iya. itu Kristus apa Yesus. Yesus katanya. Ternyata Lagi berjelas-jelas dia mengatakan kok. harus kebenaran. Nih botol. Iya bang, santai bang. Gimana bang? Mau diskusi dengan Bang Suma? Mau. Ya udah, yuk angkat tema yuk.
Yang Anda kuasai, karena kalau saya tentukan tema bahaya. Langsung gol. Mana? Jantung Anda langsung terbakar, Bang. Berasap. Tidak. Oke, saya pilih tema kalau gitu. Boleh? Saya mau bertanya. Iya. Masolang generasi. Generasi rusak juga ini. Masalah di mana? Masalah di mana? Anda generasi rusak juga berarti. Pelanjut generasi rusak terdahulu. Katanya mau diskusi apa saja temanya. Kok sekarang mau bertanya? Kalau kamu generasi yang rusak, saya tanya balik. Nyata mau cuma bertanya, nggak mau diskusi. Seks. Duh. Pak Juma kena peringatan, turun dulu. Suma, saya mau tanya. Cuma mau bertanya. Mana Bang Suma? Kena peringatan dia, sabar dulu. Nah, makanya jangan ribut. Siapa yang ribut? Kurang diskusi kok. Mana Suma? Mana? Ya tunggu dulu lah, ini baru naik. Kamu itu gimana sih? Gimana? Bantu Bunda Rama. Betulkah tidak? Muhammad tahu seks. Aduh, ini mulutmu penghujat kau. Penghujat dari mana ini? Gak usah dilayani begitu Bunda, itu anak kecil itu, anak baru kemarin sore. Kena peringatan. Tapi di sini kok masih ada ya? Gimana caranya Bunda kalau di sini masih ada? Iya, Kelihatan. ada kok, ada. Makanya ini, tapi di ini sudah nggak ada, udah Atau saya putuskan dulu ya? iya, Putuskan dulu ya. putuskan, tapi tetap ada biar diputuskan. Oh iya masih ada ya, gimana ya? Mungkin Gurunda harus keluar TikTok dulu. Iya, keluar TikTok dulu. Oh, di bawah udah nggak ada kata mereka. Tapi gambarnya masih nyangkut. Kenapa sih pakai? Ya udah nggak ada, udah aman. Muslim yang ada di YouTube, thank you, syukran sahabat-sahabat semuanya. Ini aduh, akun utama lagi kena. Betul-betul lah. Mana tadi manusia tanpa kepala itu? Udah ke laut. Kasihan akun gue, mati lagi dia, kena lagi. Paling 2 hari itu. Tanggal 14 kan dah. Besok lah. Sehari doang. Sehari doang apa-apalah. Sehari ya? Iya, sehari. Ini 13. Bentar lagi 14. Ini tasnya apa ini Bunda? Benar Rama direspon dulu itu. Nita, selamat malam, Mbak Nita. Mbak Nita, selamat malam. Berisik doang turunin. Kalau itu merah minta naik lagi. Kau kalau mau diskusi tolong jangan menghujat. Diskusi yang baik aja ya, Nera Oten. Lanjut. Tidak menghujat. Kamu mau diskusi atau mau bertanya doang gitu loh? Iya, saya mau bertanya saja. Ya udah, apa pertanyaannya? Saya mau tanya, istri Bang Suma itu rela dipoligami kah? Pertanyaannya kok gitu? Kalau istrimu boleh nggak dipoligami? Itu tidak ada di ajaran kami. Hah? Tidak ada di ajaran kami itu. Ya kalau nggak ada poligami kok nggak punya Tuhan. Saya tanya istri dulu langsung. Ya saya juga tanya istrinya Pak Yusuf, namanya Maria, itu bisa dipoligami nggak? Siapa yang melarang Anda untuk berpoligami? Tolong dalilnya, silakan. Yang dilarang itu menduakan Tuhan. Jawab Larangan dulu. menduakan Istrinya Bang istri Suma mana? siap Kasih dalilnya dipoligami, ke saya, silakan. Tanya. Kalau Jawab menduakan Tuhan, sabar.
kalau menduakan Tuhan itu tidak boleh. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku, nggak boleh. Itu. Tapi Anda membuat Tuhan-Tuhanan baru bernama Kristus, burung merpati, itu Tuhan-Tuhan baru tuh, makhluk terkutuk yang digantung di salib, itu Tuhan Anda, Tuhan baru itu. Padahal larangannya jangan kamu membuat Tuhan baru. Nah sekarang mana dalilnya jangan kamu menduakan istri? Dalil. Kalau ada besok saya nikah lagi. Tunjukkan. Mana dalilnya? Di Bible, di Bible. Ada enggak? Ah, sini. Sampai kau bertelur, kau tidak akan menemukan larangan menduakan istri itu. Bahlul. Kasih sedikit kata bahlul biar dia semangat mencari di Bible. Cari sekarang. Ada enggak larangan menduakan istri di Bible? Ada. Kalau di Al-Quran jelas ada dalilnya, nggak boleh menduakan istri. Fawahida. Cukup satu. Satu istri itu ada perintahnya dalam Al-Quran. Kalau dalilmu cukup satu istri, ada nggak dalilnya? Ada. Hah? Parente. Justru budaya memperbanyak wanita itu di agama kalian. Dalilnya jelas ada. Parah ini bocah. Mbok narasi itu berakal dulu, pakai ilmu dulu kalau mau berbicara. Di kitabmu itu, saudara, Yesus tidak membatasi istri. Lukas 18, mau 100, 200, 300, 1000, 2000, 10.000. Sekuat ucokmu itunya bertapa. Gak ada pembatasan istri di dalam Bible itu, gak ada. Justru barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, apa kata Yesus? Dia akan mendapatkan berkali lipat saat ini juga. Lukas 18:29 nomor 30. Begitu caranya. Para kau ten. Kau mau beristri 2? Boleh. Mana dalilnya? Lukas 18. Nomor berapa? 29, 30. Beristri 7, boleh nggak? Boleh. Mana dalilnya? Lukas 18, nomor 29, nomor 20, nomor 30. Beristri 700.000, boleh nggak? Boleh. Mana dalilnya? Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Kalau beristri 1 juta bisa nggak? Bisa. Mana dalilnya? Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Itu baru diskusi namanya, orang cerdas itu kayak gitu. Ayo. Mana dalilnya cukup 1 istri di Bible? Mana? Kalau ada, besok saya operasi tulang hidung. Mana? Ada enggak? Dasar Ucok di rumah setia, di luar kemana-mana si Ucok. Lu pikir gue hidup di kamar aja? Banyak teman gue Kristen. Parente. Tidak tahu, dia tidak tahu buka mute, kasihan. Tuhan yang nggak boleh diduakan, Cak Ayu, kau tigakan. Istri boleh, tapi kalau di Islam, kalau bisa adil, dan itu berat, maka perintahnya cukup 1. Itu di Islam. Ada nggak perintahnya cukup 1 istri di Bible? Kitab Aku Adu, ayo. Ada nggak dalilnya? Kita baku adu. Ada nggak dalilnya cukup 1 istri di Bible? Kita baku adu nih. Anda kan selalu menghina-hina poligami. Islam itu poligami. Padahal Islam datang untuk membatasi pernikahan. Cukup 1 saja. Itu di Islam. Nah, kau tunjukkan dalil di saya kepada kami di sini bahwa di dalam Biblemu itu ada perintah cukup 1 istri. Ayo. Mana? Ayo. Mana dalilnya di Bible? Cukup 1 istri. Kalau saya dalilnya jelas. Al-Quran ada yang mengatakan itu. Ayo. Fa in khiftum alla ta'adilu fawahida. Ayo. Perintahnya dalam Al-Quran. Seruannya, penekanannya cukup 1 saja. Dalilnya jelas. Nah sekarang mana dalilnya cukup 1 di Bible? Enggak ada porok. Garambang.
Kamu kalau nggak menguasai Bible, jangan kau menghadapi orang-orang yang paham Bible. Mana dalilnya? Cukup satu istri di Biblemu? Mana? Tunjukkan ke saya. Perintahnya untuk satu istri saja mana? Mana? Bukan tidak, Muhammad haus seks. Yeah. Haus. Taunya cuma menghina. Dasar. Kakeknya Tuhanmu itu istrinya berapa? Nabiku istrinya 11. Kakeknya Tuhanmu, Tuhan istrinya berapa? Daud istrinya berapa? Kalau kau katakan nabiku haus, kalau yang 600 istrinya itu apa namanya? Ayo. Kakeknya Tuhanmu itu. Kalau kakeknya Tuhanmu itu tidak istrinya sebanyak itu, ada yang 1000, ada yang 600, ada yang 700. Kamu tidak punya Tuhan. Karena kakeknya Tuhanmu itu nikah banyak istri, makanya salah satu anaknya dari banyak istrinya itu Tuhanmu. Sakit nggak? Sakit nggak? Ya sakit. Mana lagi Tuhanmu itu? Dia kan bisa turun langsung ke bumi dari atas kan? Dari bayi seibarat telur dibuang dari gunung yang sangat tinggi, dibuang telurnya. Sampai di dasar bawah sudah jadi ayam. Iya kan? Saking lamanya itu jatuh karena ketinggiannya itu gunung. Telur turun ke bawah 20 hari lebih. Melayang telurnya sampai di bawah menetas jadi ayam. Itu hebat. Tuhanmu harusnya kayak gitu. Di langit dia bayi, turun dari langit, turun jatuh. Sampai ke langit kedua, langit ke satu, sampai ke atas bumi. Di bumi sudah dewasa dia berjenggot, berdirilah dia di atas. Aku Tuhan yang sudah dewasa, jatuh dari langit. Iblis aja bisa kok jatuh dari langit. Masa Tuhanmu harus ngobok-ngobok perawan dulu? Kalau dia manusia mah nggak apa-apa, namanya manusia lahir dari kandungan ibunya wajar. Ini Tuhan ngapain? Coba ke situ, ke alat yang terhormat yang dimiliki wanita, ngapain dia ke situ bertapa 9 bulan? Hah? Kau menuduh Tuhanku haus katanya. Lah, Tuhanmu apa urusannya dia masuk ke situ? Katanya dia Tuhan. Ngapain dia pecah perawan? Dari dalam lagi pecahnya. Orang pecah perawan dari luar ke dalam, dia dari dalam keluar. Gila Tuhan kau itu. Kalau kau mau menghina, Bible menyiapkan data-datanya agar kau tertampar sendiri dengan Bible. Paham kau anak bayi? Kau fitnah nabiku haus. Lah Tuhanmu ngapain usil? Kan dia bisa jatuh nyangkut ke pohon duren. Habis itu turun, habis itu bersiul. Panggil kuda. Dari kesana kemari. Hei, aku Tuhan yang datang jatuh dari langit. Aku Tuhan yang datang jatuh dari langit. Kan bisanya kayak gitu. Ngapain kau sibukkan seorang wanita perawan, dipermalukan sekampung, dituduh pesina? Ternyata yang mau keluar ini Tuhan. Hah? Tuhan macam apa ente punya Tuhan itu? Anda bisa menghina, Anda nggak sadar. Tanpa selangkangan Tuhan ente tak ada di bumi. Usil. Betul. Tuhan kok usil kali. Ngapain coba dia mau cium-cium perawan dulu dari dalam? Oh, inilah selaput darah kayak bawang. Kok warnanya kayak pisang rebus sih? Ayo. Tuhan apa itu? Suruh sekolah Tuhan kau dulu itu. Suruh Tuhanmu sekolah dulu. Sekolah. Masuk ke SD, SMP, SMA. Jangan usil. Jangan usil. Cari perawan pula tuh ya. Tuhan cari perawan. Cari yang ini yang sudah kayak Pak Bom Bom melar. Lubang pantatnya Pak Bom Bom kan lebar. Lewat situnya keluar. Ngapain pakai perawan segala? Usil. Satu-satunya Tuhan yang butuh perawan. Tuhan lu sadar nggak? Kau masuk ke sini menghina, siap-siap kau kubaluri kau dengan Bible. Saking usilnya Tuhan kau itu, ngapain coba dia pakai mimi puting? Apa nggak bisa jadi besar langsung? Habra-katabra, Tuhan melar, Tuhan menjadi besar kayak roti kena ragi. Kenapa nggak kayak gitu aja? Ngapain dia harus mimi puting susunya orang? Udah dia perawan lagi,
usil kali. Semua juga orang mau kali. Ayo. Semua orang mau jadi Tuhan kalau gitu. Mimi, cucu, mimi, cucu. Tuhan merek apa ini? Saya sampai bangun Bang Zuma. Ya gimana ceritanya Bun ada Tuhan mimi cucu untuk dewasa? Coba Iya, kalau betul. Tuhannya dia nggak mimi cucu, Tuhannya akan jadi pohon bonsai, nggak berkembang dia. Iya, usil kali. Kalau nabiku Nabi Muhammad kau fitnah, kau hina. Hei saudara, laki-laki dia seorang raja, dia seorang presiden, penguasa coy, penguasa. Semua boleh didapatkan, 1000 wanita bisa dia dapatkan. Tapi apa? Dia hanya mengambil janda-janda tua untuk dia nafkahi, untuk dia satukan dari kabilah satu dengan kabilah yang lain, untuk melindungi wanita-wanita tua itu dinikahinya. Karena tak ada yang mampu merawatnya, dia merawatnya karena dia bukan mahramnya, supaya halal dinikahinya. Itu nabiku seorang raja besar, kerajaannya 1400 masih bercahaya sampai hari ini. Apakah dia serakah? Apakah dia rakus, haus? Bagaimana dengan Raja Daud? Berapa bini? Dari di Quran atau di Bible Anda? Saya tanya Pak Ustadz itu di Al-Qurannya Pak Ustadz. Oh, An-Nisa 157. Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Tidak dibunuh dan tidak disalib. Lalu pertanyaan yang kedua, agama mana yang terlebih dahulu di dunia, Islam apa Kristen? Oh. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Bentar. Saya bingung kenapa nyari agama yang dulu. Kalau lebih duluan berarti itu agama yang benar gitu. Iya. Berarti kalau agama yang dulu, agama yang benar ya kan? Oh, berarti Hindu yang benar ya? Itu Kristen. Berarti Hindu yang benar. Kalau mau agama Samawi, Yahudi yang benar berarti ya. Soalnya Kristen ini baru masalahnya. Gimana sih? Kalau enggak, bentar, sesuai yang Anda katakan, kalau lebih duluan itu yang benar berarti Hindu dengan Yahudi yang benar. Gimana sih? Aku tanya sama Pak Ustadz, agama Kristen duluan apa Islam yang duluan? Oh, duluan Islam. Dari mana? Boleh ngawur Pak Ustadz. Islam apa artinya berserah diri, ya kan kayak gitu. Oke? Saya selalu lihat di YouTube ini Pak Ustadz. Oke. Di Google. Ya, gini, Islam itu berserah diri atau selamat. Ya, kan kayak gitu. Nah, saya mau tanya dulu. Yesus juru apa? Juru selamat. Ya udah, duluan Islam, artinya dia juru Islam. Pak Ustadz, jangan putar Pak Ustadz. Katanya Yesus juru selamat. Bahasa Arabnya Islam itu selamat. Makanya saya bilang duluan duluan Islam ada sebelum Kristen. Karena apa? Yesus juru selamat. Artinya Yesus juru Islam. Saya tanya balik Pak Ustadz, di mana tulisannya, ayatnya bahwa Yesus duluan Islam? Di mana? Kenapa? Di mana? Kenapa? Di mana ayatnya bahwa Tuhan Yesus berkata agama Islam yang duluan? Di mana? Wah. Aduh. Katanya tadi duluan Kristen. Kalau gitu coba sebelum saya carikan ayatnya, di mana Yesus meninggalkan Kristen? Yesus mengatakan jadilah Kristen. Jawab dulu ya apa yang saya tanya Pak. Bentar. Karena kan tadi kata Anda duluan Kristen, saya nanya satu, di mana Yesus mengatakan jadilah Kristen? Berbelok-belok Pak Yusuf ini. Loh, bukan berbelok-belok. Bahkan di sini banyak teman-teman di sini orang Islam yang tahu.
Iya, kayak gimana? Bukan berbelok-belok. Saya dulu nanya, gantian nanya. Yang saya tanya kan belum dijawab, bagaimana Pak Ustadz? Ya udah nih, ya di mana Yesus meninggalkan Islam? Yohanes 14:27 tuh. Ya, Yesus meninggalkan Islam. Apa yang dikatakan Yesus? Apa betul Yesus meninggalkan Islam? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apa bahasa Arab damai sejahtera? Islam. Gimana sih? Islam itu artinya selamat, damai sejahtera. Makanya kata Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Artinya apa? Islam ku tinggalkan bagimu, kata Yesus. Gimana sih? Udah dibilang arti Islam itu damai sejahtera. Gimana sih? Makanya saya bilang Yesus itu juru Islam. Dia meninggalkan Islam. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera apa bahasa Arabnya? Islam. Makanya saya tanya. Ya, makanya saya tanya. Kapan Yesus ya mengatakan ku tinggalkan Kristen? Di ajaran di tempat kami kata dia tinggalkan ajarannya dan damai sejahtera kepada kita manusia. Bang, lalu abang tahu nggak bahasa Arabnya damai sejahtera tuh? Kalau saya tidak mengerti bahasa Arab, soalnya lidah. Ya udah, damai sejahtera itu bahasa Arabnya Islam. Gimana sih? Islam itu ada berapa arti, Bang? Tergantung kalimatnya. Bisa selamat, bisa damai sejahtera, ya. Terus juga bisa berserah diri. Ada beberapa arti dia, ya. Jadi kalau Yesus berkata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, artinya Islam ku tinggalkan bagimu, kata Yesus. Islam ku tinggalkan pada siapa? Kepada pengikut Yesus. Ini mengada-mengada atau mengada-ngada saya padahal kitabnya. Padahal kitab Anda yang saya pakai di mana mengada-ngadanya. Aduh, udah ditunjukkan ayatnya pula, mengada-ngada dibilangnya. Soal agama itu yang duluan mana? Udah dibilang Islam yang duluan. Gimana sih? Sampai Yesus tinggalin Islam, ya. Kalaunya Kristen itu adanya di Antioquia 400 tahun kah setelah Yesus itu diangkat, ya. Lupa saya dari Antioquia itu. Atau beberapa 100 atau 200 tahun gitu. Makanya saya bilang duluan Islam. Karena nama Yesus aja juru selamat. Selamat artinya salamah, Islam. Juru Islam. Makanya di Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Yesus. Islam ku tinggalkan bagimu. Itu kata Yesus. Mana sih? Tidak ada perkataan Yesus seperti itu, Pak Yusuf. Jangan udah nongol Kristen saat itu belum ada. Itu agama Kristen yang terlebih dahulu, baru muncullah agama Islam. Pak Ustadz ini bolak-balik pertanyaan. Loh, saya menyampaikan fakta melalui kitab Anda, bukan bolak-balik kah? Coba sekarang Pak Ustadz tunjukkan di mana agama yang duluan di dunia. Di dunia Hindu duluan, paling tua Hindu di Indonesia, Hindu Buddha, Hindu. Mana dulu, tunjukkan dulu. Mana ayatnya? Katanya. Maksudnya ayat? Ayatnya bahwa agama Hindu Buddha yang duluan. Aduh, ayat yang dicari. Kalaunya masalah duluan yang mana duluan, ya itu tidak tertera di kitab suci masing-masing. Di Kristen pun nggak ada ya Hindu duluan. Gimana sih?
Ya kalau di Kristen nggak ada Tapi gini Karena Ustaz, kami mengikuti firmannya, berarti santai kami dulu, harus Ustaz. menerapkan firmannya juga dong. santai dulu. Gini Ustaz, biar ini tema ndak mubazir Ustaz. Nah, biar temanya ini ndak mubazir, katanya dia pengikut Yesus. Gimana kalau kita buktiin apakah Kristus pula Kristen itu pengikut Yesus gitu? Waduh, bahaya ini. Waduh, bahaya ya, bahaya. Saya semua ini gimana ini? Bahaya. Jazakillah Bunda. Yo coba. Gini, aku akan tanya kepada dua narasumber di sini, Ustaz Tahta dengan Neplos. Nanti dari jawaban itu boleh bertanya dari satu ke yang lain dan itu bergantian. Gitu Ustaz. Mau nggak Neplos? Aku boleh nanya nggak? Ini diskusi loh, diskusi ilmiah loh. Diskusi Jangan kayak nih. gitu loh. Ya justru karena diskusi Ustaz, tadi kan tolong udah. dong mute Mahmud Aku- nih, Ustaz. Tolong mute aku Mahmud ini- ya. Aku ini sebagai moderator loh di sini. Ya udah ya, gini contoh nih. Ustaz Tahta itu Islam apa bukan Islam Ustaz Tahta? Saya itu Islam, berserah diri kepada Allah. Kalau Islam itu Agama yang benar, inna dina indallah Islam. mantap. Yang diikuti dalam aturan Islam itu pengajarannya dari siapa Ustaz Tahta? Dari Nabi Muhammad kami diperintah untuk mentuhankan Allah, ya. Atau Gobun ayat Al-Mu'minun 116. Terus kami diperintah menyembah Allah, An-Nisa 36. Itu kami lakukan semua itu karena kami mengikuti. Mantap. Ya, kalau itu saya akui memang kalian mengikuti. Oke, sekarang aku ke Neplos. Neplos, kau itu agama Kristen ngikut siapa? Jesus, juru Apa yang selamat. apa yang diikuti oleh Yesus dari dirimu? Perintahnya lah, kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi Di dusta. mana? Di apalagi mana datanya? Datanya di mana? Tiga hal. Datanya di mana? Tadi gini, santai dulu bisa Tata. jangan diserobot. Ngomong jangan membunuh, tapi tidak punya data, ya percuma. Masalahnya handphoneku satu, Tat. Gini, Ya. nggak apa-apa. Aku kan udah bilang aku ini baik hati. Aku bisa bukain. Bang Madu bukain ini dong. Aku baik hati bener, aku bukain. Ya. Jadi gini, tadi Ustaz Tahta ngomong, Ustaz Tahta pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Islam. Cocok. Ustaz Tahta Islam, Nabi Muhammad Islam. Neplos, sekarang aku tanya, kau pengikut Yesus, Yesus agama apa? Yesus. Tiga. Yesus itu nggak bawa agama. Nggak bawa agama, Iya, nggak ada Tuhan itu, mustahil sang pencipta ini bawa agama. Sang pencipta itu bawa damai, mengajarkan kasih, bukan bawa agama. Kalau bawa agama itu malah memecah belah itu. Aduh, Oh, apa sih berarti kalian sadar? Yesus ateis gitu, kau Kristen Yesus ateis gitu. Enggak sinkron, Bre. Masalahnya nggak ada Tuhan bawa agama, kawan. Loh. Iya, kau itu bawa agama, Yesus enggak bawa agama, kok enggak sinkron? Kayak mana sih? Masa Tuhan Jadi gini ya.